حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Kemudian yang paling fenomenal apa kata Rasulullah SAW? Dahulu tuh belum ada lagi penelitian apa namanya ronsen atau apa namanya nih? Kalau orang-orang hamil biasanya dia apa namanya itu? USG ya. Zaman Rasulullah tuh nggak ada USG, nggak ada apa kan? Cuma kata Rasulullah SAW diterangkan dalam hadisnya dengan detailnya Rasul SAW menerangkan bahwa pertama kali yang masuk di dalam sel tubuhnya seorang ibu itu adalah segumpal darah. 40 hari, apa namanya? Setelah itu berubah lagi 40 hari, berubah lagi menjadi segumpal daging. Dan setelah 40 hari lagi berubah menjadi apa namanya? Dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala matanya, ya, hidungnya, mulutnya, tangannya, kakinya, daging tadi dibentuk lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu lagi baru binafkhir ruh, baru ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ditiupkan ruh tadi lalulah dibikin perjanjian sama Allah, ajalnya sampai kapan, rizkinya sampai kapan, jodohnya sampai kapan, itu sudah diomongkan. Mungkin kita waktu dulu itu lupa perjanjian kita sama Allah. Akan tetapi Allah tidak pernah lupa dengan perjanjian itu. Kita mungkin lupa karena emang dibikin lupa sama Allah. Kalau pian ingat, tak pikiran dong. Majar Allah Ta'ala 40 tahun aja umur hidup, paksa duduk berhemat, bisa ada lagi menelek yang lain itu. Jadi dibikin nikmat sama Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kita. Nah, itu benar, makanya hitungan 4 bulan biasanya bayi yang ada di perut ibunya itu sudah mulai gerak. Sebelum 4 bulan itu belum ada gerak. Kenapa? Setelah 4 bulan itu tadi sudah nafkhir roh, sudah ditiupkan rohnya Allah Subhanahu wa taala kepada bayi ini tadi. Orang sekarang baru meneliti, oh benar ternyata segumpal darah, oh benar ternyata segumpal daging, oh benar ternyata dibentuk, oh benar rupanya baru gerak di atas 4 bulan. Itu sudah disampaikan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penelitian. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Subhanallah. Nah, itu yang dianjurkan sama Rasul. Jadi kita jangan bingung-bingung dah masalah dunia. Gimana? Ikut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Rasulullah berdagang? Ikuti berdagangnya Rasul. Rasulullah tuh enggak nyuruh kita itu miskin, enggak. Rasulullah itu enggak nyuruh kita itu melarat hidup di dunia, enggak. Rasulullah nyuruh kita untuk bekerja, untuk jadi orang kaya, disuruh. Cuma ada aturan. Kalau kita punya harta, ya dikeluarkan dengan zakat supaya harta kita itu bersih. Kalau kita berdagang, jangan sampai kita membuat tipu daya kepada orang lain. Berdaganglah dengan jujur, dengan amanah, sebagaimana yang dianjurkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hartanya banyak dan juga berkah. Bagaimana kita cara mencari ilmu, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, bagaimana kita mendidik anak kita, itu semuanya dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuma ada caranya. Nah, inilah yang perlu kita tempuh mulai sekarang sehingga jangan sampai kita merugi. Di dunia sampai di akhirat. Beribadah juga. Sampai disebutkan dalam satu kitab ini tadi, Fawaidul Mukhtarah itu, ada orang yang beribadah sudah 60 tahun. 60 tahun sudah beribadah. Sholat dikerjakannya, bukan sholat yang wajib aja. Sholat yang sunnah, tahajud dia kerjakan, bangun tengah malam. Sholat duha dia kerjakan, sholat witir dia kerjakan. Pokoknya semua ibadah sholat dia kerjakan. 60 tahun sudah dia beribadah kepada Allah. Ternyata
Subhanallah, sekalinya ditanya dengan masalah wudhu, orang ini berwudhu selama 60 tahun, kepalanya nggak pernah dibasuh, kepalanya nggak pernah diusap. Muddata sinina sana, selama 60 tahun dia tadi itu mengerjakan sholat ibadah. Kenapa? Annahu yadhunnu annahu minas sunnah. Dia menyangka kalau membasuh kepala ketika wudhu itu hukumnya sunnah. Jadinya apa? Sunnah membasuh kepala. Jadi ketika wudhu basuh muka, basuh tangan, dilewatinya, dikiranya nang wajib telinga. Sia telinganya. Kenapa? Karena wudhu belajarnya cuma melihat. Mungkin pada saat itu taliyati dan kada membasuh kepala. Lalu tidak belajar. Nah, akhirnya dibasuh. Setelah ketemu sama ulama, dia ceritakan dan ulama, aidis salat litil kal muddah. Di sini apa? Ulangi sembahyang ikam 60 tahun itu tadi. Nah, umur berapa sudah ya? Mau ulangi 60 tahun sembahyang rugi kan? Rugi. Itu dalam masalah ibadah. Makanya perlu pentingnya kita duduk di majelis taklim, perlu pentingnya kita tadi itu untuk belajar ilmu agama. Jangan sampai kita merugi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulun yakin mereka-mereka yang hadir di majelis taklim, mereka mengatakan, "Kenapalah kada mulai dahulu ulun belajar? Kenapa kada mulai lagi kekanakan belajar ilmu agama? Kenapa dulu kada masuk pesantren? Itu penyesalan." Maka dari itu jangan sampai kita menyesalnya ketika sudah datang malaikat munkar wa nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka. Itu pertanyaannya. Enggak ada di soal SMA ujian kuliahan, enggak ada itu. Kalau Bang ada kuliahan soalnya man rabbuka, siapa Tuhanmu, udah ada. Nah, itu soal itu nanti datang ketika sudah bertemu dengan malaikat munkar wa nakir. Pertanyaannya sama berataan, cuma nanti jawabnya mungkin beda-beda. Nah, sudah beratur, sudah man rabbuka, bila malaikat munkar nakir kena bertakun siapa Tuhanku, jawabannya Allah Tuhanku. Bila menjawab je malaikat munkar nakir, ikam kepada Allah Ta'ala Tuhan ikam kah, sembahyang kah kada, bujur kah kada sudah salatnya, bersyahadat jangan mulutnya aja, menyaksikan Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasulnya, sudah mengikuti enggak dengan sunnah-sunnah Rasul, sudah mengikuti dengan ajaran Rasul kan? Semuanya nanti akan dipertanyakan oleh malaikat. Jadi bukan pertanyaan malaikat itu sekedar man rabbuka, siapa Tuhanmu, terus dijawab Allah Tuhanku. Pembuktian. Membawa surat, kalau ditilang polisi bawa surat kendaraan namanya nama orang. Jadi polisi bujur kayak ini kendaraan ikam. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang memberatkan kita. Kalau benar sebagai Tuhan, benarkah kita sudah menyembahnya? Wa man nabiyuka, benarkah sudah kita naruh mahabbah sama Rasulullah? Benarkah sudah mengikuti ajaran Rasulullah? Di situ nanti akan dituntut oleh malaikat munkar wa nakir. Makanya jangan terlalu sibuk kita dengan urusan dunianya kita. Yang dunia tadi itu ibaratkan tanah liat dibanding dengan emas yang kekal akan kita miliki, yaitu akhirat. Nah, jadi kata Habibul Haddad, maka hendaklah kalian berbenah, benar-benar bersungguh-sungguh dalam membersihkan hatinya, karena hati itu tempat pandangannya manusia. Jangan sampai kalian itu condong dengan syahwat dunia. Wa minal hikdi, dan daripada hikid, jangan condong juga kepada hikid. Apa itu hikid? Nah, al-hikid huwa su'uddhan fil qalbi alal khalaiqi li ajlil adawah. Hikid itu dikatakan adalah menyangka buruk di dalam hatinya kepada makhluknya Allah karena sebab permusuhan. Karena sebab permusuhan, makanya Allah mengatakan hablun minallah wa hablun minan nas. Bahasanya itu kita harus membuat hubungan baik kepada Allah
dan harus membuat hubungan baik kepada manusia makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu harus kita bina. Jangan hekit. Kadang kita disibukkan diri kita ini dengan hekit, nyariin kejelekan manusia aja, sampai lupa dengan kejelekan dirinya sendiri. Ya. Benci kepada manusia, benci kepada sesamanya tadi itu karena sebab permusuhan. Apalagi pernah dizalimi misalkan ya, benci bilanya melihat orang itu, inya turun jual di majelis, bisa ada turun jual di majelis. Kenapa? Ada inya bang di majelis ya. Sampai sebegitunya ya. Al-hikid. Jauhi itu kata Habib Abdullah bin Al-Muhammad Al-Haddad. Ya, jangan sampai ada di dalam hati kita ini hikid. Menyangka buruk terus kepada manusia karena sebab daripada permusuhan. Mestinya tuh kena melakukan nakar baik. Mesti jadi ini, mesti ini. Nah, menyangka buruk. Nah, karena sebab permusuhan. Wal ghil, kemudian ghil, tinggalkan juga ghil. Apa ghil itu? Dendam. Nah, membara-bara dendam lawan makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu tinggalkan. Tasosarikan aku jar tatak batang tuh bang pada hendak bagi ketakuran orang itu. Lawan hendak membalas dendam. Kayak apa caranya ia menyakiti aku dulu, maka aku juga harus menyakitinya. Wah, ini dendam ghil. Laisa minna man ghal, ghish. Begitu juga ghil, bukan daripada golongan kami, kata Rasulullah SAW, mereka yang semacam ini tadi ya. Nah, cara menghilangkan ghil itu gimana? Supaya dendam itu tidak terus menerus itu kayak apa? Nah, kata Nabi, tasafahu yadhabul ghil. Berselaman itu menghilangkan daripada dendam. Wa tahadu tahabu wa tadhabu syahna. Ya. Maka hendaklah kalian tadi itu saling mengingatkan, saling memberi hadiah, saling mencintai, maka rasa permusuhan itu akan hilang. Jadi mengobati ghil tadi itu. Nah, mengobati daripada ghil itu dendam. Caranya kayak Pak, berjabat tangan. Mulai kita ditahu misalkan orang itu benci benar lawan kita. Entah kenapa sebabnya, coba bawai salaman. Nah, bawai salaman. Nah, kemudian lagi cara menghilangkannya apa? Saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Nah, itu akan menghilangkan juga daripada kebencian. Usarikan lawan tetangga. Coba bang hadiahi, julungi apakah? Nah, maka akan menghilangkan daripada permusuhan. Ya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai ada diceritakan ya. Ada orang yang hidup dalam satu rumah. Nah, ini biasa pula. Orang yang hidup dalam satu rumah cuma kada akur. Siapa yang biasa nama itu yang kada akur ya? Mintuha lawan minantu. Yalah, nah ini rancak benar sudah. Lumrah sudah yalah. Sampai si minantu ini bencinya lawan ibu mertuanya tadi itu. Sampai jadinya jaka kawa kubunuh ini mintuha boleh. Bahasanya benci mana sudah lawan mintuha. Kenapakah pemamaian kah mintuhanya atau upat campur terus kayak macam-macam. Akhirnya datanglah si pembantu ini, siapa namanya si menantu ini tadi kepada tabib nang berjual obat. Nah, lalu datang kepada tabib berjual obat. Ujar minantu ini apa? Adakah resep racun nang kawa membunuh orang seketika bilanya ku minum mati? Nah, ajaran nang minantu tadi. Jadi ujar tabib, ada air racunnya nang seketika minum langsung mati. Cuma ujar tabib tadi, amun aku berikan racun ini kepada ikam hendak membunuh siapa?
ulun nak bunuh bintu ulun. Nah, jadi jar tabib, amunnya aku berikan racun ini kepada Ikam dan Ikam minumkan, maka kena ketahuan bahwa Ikam nang membunuh. Kalau Ikam ketahuan nang membunuh, aku kena juga dicari polisi. Kenapa? Karena yang memberikan resepnya aku. Nah, jadi jar tabib kayak ini aja. Aku berikan Ikam ini racun yang matinya itu berjangka waktunya. Jadi dengan sendirinya sedikit Ikam meracuni, kena jangka waktu berapa bulan, maka akan meninggal. Nah, ajar tabibnya kayak itu. Ayo sudah. Nah, ujian tabibnya, karena setiap orang tua bintu Ikam itu makan, baru Ikam buati daripada racun tadi. Di nasinya, di minumannya buati sedikit. Jadi dia matinya bertahap. Adakah kira-kira di sini Nabi Siminantur kayak ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sudah. Nah, kalau ibu-ibu kalau sudah minantul pintu lagi, kisahnya rapinya. Lalu curhat masing-masing. Jadi boleh sudah dibawa boleh ke racun ini tadi. Nah, setiap pagi dan sorenya setiap makan mintuhannya tadi. Jadi minantu ini bu supaya kada ketahuan hendak meracuni mintuha. Memasak akan buah nasi. Dia tak makan apa mintuha bu. Lawan mintuha. Jadi mintuhannya ini bingung juga. Nang biasa cuek aja gini timbul melayani. Sekalinya ada tujuan juga hendak membunuh. Sudah makan apa? Di sini apa hendak kaulah ini aja nasi goreng di sini. Lawan minumnya ini, lalu minantu tadi mengulahkan nasi goreng, lawan minum disiapakan, dibuati racun tadi minum, dilihati ditunggui, dibawa pepandiran mintu kali tadi. Ayo aja bakalah aku dulu ibadi mati Ikam jadinya. Sudah tiap hari itu jalan dok, tiap hari disiapakan makannya apa, disiapakan minumnya apa, dilayani terus cuma dibuati racun jalan. Sudah jalan belum sampai sebulan bu, belum sampai sebulan akhirnya apa, si minantu ini datang pulang kepada tabib itu tadi, kepada dokter itu tadi, apa jadinya, dokter adakah penawar racun nampian bariakan ini tadi? Ulun kesesayangan sudah lawan mintu ulun, rasa kada tega ulun meracuni sidin. Kenapa? Sekalinya sidin baik kan. Subhanallah. Elah. Tiap hari melayani, dibawai pepandiran, melayani, dibawai pepandiran. Akhirnya rasa tumbuh sayang melawan mintuha, rasa kuitan seorang sudah dilayani. Nah, lalu kebingungan nya, datanginya pulang si tabib tadi, kawalah supaya mintuha ulun ini kan jadi mati. Kata buat racunnya sudah. Apa jarum tabib tadi? Ini yang aku berikan resep lawan Ikam tuh lain racun nang mematiakan. Justru ini racun yang mematikan dendam di dalam hati yang akan menumbuhkan cinta. Subhanallah. Nah, apa benar sabdanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang kalau dendam itu yang bisa meredakan dendam itu saling memberi, saling perhatian, saling berkasih sayang. Nah, itu akan menghilangkan dalam hatinya rasa dendam. Bukan tambah musuh, tambah memusuhi. Tuntut tuh Bang Ikam jadinya. Kada rela aku dunia sampai akhirat. Mau pembawaan akhirat mati belum? Subhanallah. Nah inilah penyakit-penyakit hati kata Abdullah Al-Haddad yang harus kita hindari. Pertama cinta kepada dunia, yang kedua kita jangan selalu menyangka keburukan yang dikerjakan oleh sesama hamba Allah. Jangan sampai juga kita dengan dendam kepada makhluk-makhluknya Allah. Nah, kemudian wal ghish, jangan sampai juga kita ghish. Apa itu ghish? Idharu syai'in wa ikhfa'u khilafih. Menampakkan sesuatu, menyembunyikan yang lainnya. Manis benar di hadapan padahal muar. Jangan sampai melakukan hal itu kepada manusia li ahadin minal muslimin, kepada sesama muslimin.
Wa minadh-dhanni su'i bi ahdi minhum, bahkan jangan juga menyangka keburukan kepada mereka kaum muslimin. Sangka buruk jangan. Walaupun yang nampak di hadapan kalian, jangan bersangka buruk kepada yang lainnya. Ya. Cukup bagi kita untuk melihat diri kita. Nah, sampai Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus, beliau ini alim luar biasa, wali bin auliyaillah, punya abah luar biasa, alim luar biasa. Kemudian apa? Sang anak ini tadi, Habib tadi, berizin sama abahnya, hendak berdakwah, hendak menyebarkan agama Islam. Akhirnya ajar abahnya, boleh nak ikam menyebarkan Islam, boleh berdakwah, cuma ujar Sidin, syaratnya satu harus terpenuhi baru ikam boleh berdakwah. Apa? Ujar Abah Sidin, ikam cari di kota ini, satu kota ini ikam cari orang yang lebih jelek daripada ikam, orang yang lebih buruk daripada ikam. Ya. Ayo sudah turun aja. Al-Habib Abu Bakar itu cari, ya. Ketemulah sama orang ada di pasar. Masuk pasar ketemu sama orang, dilihati. Ini orang masuk waktu sholat duhur masuk, dilihati sama Habib ini tadi. Ini orang mulai masuk waktu duhur, sibuk dengan dunia aja. Kadang lalu kepinginan hendak sembahyang, sampai keluar waktu duhur, sampai masuk waktu asar, kadang menggawi juga sembahyang duhur. Jadi Jasidin, nah nih orang ini lebih buruk, lebih jelek daripada aku. Kenapa? Kadang sembahyang. Akhirnya ujar Habib Abu Bakar tadi, nih akan aku bawa Jasidin ke hadapan abahku, aku tunjukkan, nah bah, ini orang nang lebih jelek, nang lebih buruk daripada ulun. Ya Allah, hendak didatangi Sidin, sekalinya berpikir, hati yang sofi, hati yang bersih ini berpikir dengan pikiran yang jernih. Jadinya apa? Ini orang kada sembahyang, cuma umurnya lebih tua daripada aku. Mungkin aku belum pernah sembahyang lagi, ia sudah sembahyang lebih dulu daripada aku, berarti dia lebih baik daripada aku. Dan mungkin aja ketika dia mau meninggal dunia nanti, dia bertobat sama Allah, kemudian dia dimasukkan dalam surga. Aku ini belum tentu juga. Kalau misalkan di akhir hayat aku nanti mengerjakan maksiat dan meninggal dunia, dan aku meninggal, aku akan dimasukkan dalam neraka. Berarti orang ini lebih baik daripada aku. Ada jadi akhirnya, ada dapat sekalinya orang yang lebih buruk, lebih jelek daripada dirinya. Kalau kita kan kadang beda, ya, hanya belajar di sini, hanya taklim di sini, bah gitu apa aja, hanya jadi dai, hanya jadi ini, hanya turun majelis taklim aja. Nah, kadang kita merendahkan, meremehkan orang lain. Kadang turun ke masjid, ke musola aja sambil jalan, sambil datang ke masjid itu ya, ngelihat ini, bah ini gawian betukang aja kada tahu sembahyang lalu ini, bah ini gawian berjualan aja. Artinya dalam hatinya kita ini kadang ya menyangka buruk kepada yang lainnya, menyangka diri kita lebih baik. Subhanallah, itu tidak dianjurkan dalam agamanya kita. Akhirnya jalan lagi ya Nabi Abu Bakar ini nyari siapa yang lebih buruk daripada dia, sampai ketemu dia dengan bangkai anjing. Anjing bangkai pula. Nah, Jasidin, ini lebih jelek daripada aku. Ini yang akan aku bawa kepada ayahku kan? Kenapa? Karena anjing ini najis. Najis anjing ini, haram anjing ini, bangkai lagi. Nah, ini lebih jelek daripada aku. Makhluk Allah, cuma ini lebih jelek daripada aku. Bahwa ini aja sudah di hadapan witan daripada kada dapat, karena syarat beliau harus mencari yang lebih jelek daripada diriku, kata beliau tadi ya. Akhirnya hendak dibawa bangkai anjing, hendak dibawa sudah berpikir pulang, ya Rob,
anjing ini mati, dia nggak masuk neraka. Dia jadi debu, nggak dimasukkan dalam neraka. Nah, aku masih memungkinkan untuk masuk neraka. Berarti anjing bangkai anjing ini lebih baik daripada datang sama abahnya, bah, ulun gak ketemu bah satu pun makhluk Allah yang lebih jelek daripada ulun. Nah, jadi sini namanya abahnya. Nah, mulai sekarang baru boleh ikam berdakwah. Kalau masih ada di dalam hati kau, aku lebih baik daripada yang lain, itu adalah min sifatil iblis. Itu daripada sifatnya iblis. Iblis tidak boleh berdakwah. Tugas iblis hanya untuk membawa orang masuk ke dalam neraka. Naudzubillah, subhanallah, min dzalik. Dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la